Hai teman-teman semua, jumpa kembali bersama Katsu di channel Katekese Sederhana dan Unik. Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja Katolik. Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Teman-teman, video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya. Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh. Jangan lupa juga terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Bentar, Dari awal ini hingga akhir. teman kita sudah datang. Oh iya. Halo, Abang. Apa kabar? Halo, selamat malam. Sorry agak terlambat ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Tunggu dulu, suaranya kok dua. Sabar dulu. Aku Oke. diturunkan bed state dulu lah, 2 menit. Suaraku agak dua, aku dengar. Oke, baik, Bang. Nah, ini jadi Ya, jadi mungkin pertanyaan tadi itu juga mewakili teman-teman yang di luar sana yang masih bertanya-tanya, apakah Maria itu memang dari awal hingga akhirnya perawan? Atau memang sudah memiliki anak juga dari Santo Yosef gitu? iya, sebentar. Hehe. Masuk sharingnya di sana? Masuk nggak, Yohana? Tempatmu? Ya, masuk. Nah, ini dia memang menjelaskan mengenai keperawanan Maria. Yang mau saya tekankan, ini saya nggak ini deh. Jadi di sini dia itu berhadapan dengan orang yang namanya Helvidius. Ini dulu konteksnya ya, saya kasih tahu dulu. Nah, nanti dia jelaskan secara percis agak di bawah bahwa nah nih Brothers of Lords, permasalahan itu punya nggak saudara? Dalam kitab suci ada 4 macam saudara. Nih, jadi kita mesti mengerti konteks budaya Yahudi pada saat itu, mereka budayanya itu yang berpegang pada kalau kita Asia sekarang ini kan dibilang budaya maternal ya, itu ngambil dari keturunan dari garis ibu lebih banyak. Nah, kalau Yahudi itu ngambil garis paternal dari garis ayah, ini dia patria, paternitas ini. Jadi yang dituju itu sebenarnya adalah saudara-saudara Yesus dari garis keturunan Yosef dan tidak menunjuk pada hubungan badan antara Santo Yosef dan Bunda Maria, tidak. Dia menunjuk kepada anak-anak Santo Yosef sebelum dengan Bunda Maria. Itu nanti ada di buku ini. Ini yang bahas itu ahli kitab suci memang. Nanti saya tunjukkan. Nih, sebentar ya. Ini tadi kan yang tentang Theotokosnya. Nih, ini pendapat yang itu. Brethren, nih. Nih.
Jadi dari awal gereja itu mengakui Bunda Maria tuh memang nggak punya anak lain selain Yesus, begitu. Ini 2 ini oke, apakah ini saya stop dulu, nanti saya angkat abang kita dulu. Oke. Gimana Bang? Halo? Iya iya. Iya, selamat malam ya. Sorry aku agak terlambat. Ya, dan Iya iya. saya hanya baru mendengar sebagian saja. Kalau bisa Iya. diulang, ya diulang saja bahwa apa namanya itu aku dengar tadi bahwa apakah Bunda Maria dengan Yosef punya anak dan dirimu tadi sudah menjabarkan. Tolong diulang sedikit lah biar kami tahu. Silakan. Iya. Nah, jadi mengenai permasalahan, Yesus tuh ada punya saudara atau enggak, itu yang menegaskan tuh ada ahli Protestannya juga, ini memang saya tunggu kalau Abang udah hadir. Ini Siap. jadi yang sesuai yang saya bilang, kita jangan ribut-ribut terus lah Bang antara Katolik dengan Protestan. Orang kita sama Siap. Bang kitabnya, bener nggak? Siap. Nih, saya kasih buktinya tuh. According to Protestant minister, nah ini dia ahli kitab suci nih Bang, si Anne ini. Ini bukunya ada nih saya. Kira-kira itu bisa dibesarin nggak Pak fontnya gitu, biar Ya, teman-teman bentar yang di ya. YouTube bisa membaca. Iya. Nah, ini kegedean tapi bentar Monik. Nah, ini udah maksimal kali ya. Nah, jadi secara analisa tata bahasa, ini memang banyak kan, tapi yang ditunjuk sebagai Maria, saudara Yakobus dan Yosef itu adanya di Matius bab 27 ayat 56. Ini menunjuk Maria yang lain kalau menurut ahli kitab suci. Yang menunjuk pada Maria ibu Yesus itu yang di sini. Mary is constantly referred to as Jesus Mother di sini. Ayat-ayat ini nih nomor teleponnya. Nah, secara analisa tata bahasa di bagian pada penyalipan Yesus, tentunya nggak mungkin tuh, tidak mungkin disebut sebagai Maria yang lain ini di bagian yang bab Matius bab 27 ayat 61 dan Matius bab 28 ayat 1 itu menunjuk pada Maria ibu Yesus. Jadi jelas. Gitu. Memang ada Maria-Maria yang berbeda juga di dalam Injil yang sering menimbulkan kesan bahwa Yesus kayaknya punya saudara, tapi tadi saya udah kasih penegasan 2 ya. Yang pertama tadi versinya Santo Jerome, itu ada di buku ini. Ini semua nanti bisa dibaca. Nanti kalau yang mau tahu bukunya bisa nanya saya. Ini penjelasan ini menjelaskan dengan lengkap bahwa Yesus itu punya saudara dari garis keturunan Santo Yosef. Jadi ya, Santo Yosef dipercaya sudah punya anak sebelum bertemu Bunda Maria. Itu satu, argumen yang pertama. Argumen yang kedua berasal dari buku ini yang menjelaskan bahwa Maria yang ditunjuk pada Matius bab 27 ayat 61 dan Matius bab 28 ayat 1 itu Maria yang ibu Yesus. Karena nggak mungkin di dalam Injil itu saling mempertentangkan isinya sendiri. Di sini ditegaskan kan penulisnya Matius. Begitu, mungkin ada tanggapan dulu dari Bang Debaters. Oke. Aku mau nanggapi sedikit ya. Iya. Kalau mengenai dasar-dasar ilmu bapak-bapak gerejanya aku memang kurang. Maka aku akan merujuk kepada dari kitab sucinya saja. Karena kelemahan kami orang Protestan ini kan kami hanya sola gratia, scriptura ya. Aku ingat sola gratia nama sopo di sini. Terucap.
Ya, makanya aku hanya bisa kalau diajak berdiskusi tentang ini. Ya, dan itu sudah tadi dibacakan ayatnya. Kalau nggak salah aku di Lukas ya. Iya, Ketika Elizabeth dikunjungi oleh Maria. Sebenarnya di situ yang pertama sekali mengatakan ibu Tuhan itu adalah Elizabeth. Saking iya, girangnya dia dalam roh dan kebenaran, dia memuji kan, ibu Tuhanku mengapa datang ke sini. Dan memang secara logika orang Kristen harus mengakui itu. Kenapa? Karena lucu kalau orang Kristen mengakui Yesus Tuhan tetapi tidak mengakui Maria ibu Tuhan. Lawak, lawak, lawak. iya, Ya, iya, lawak-lawak ya. ya Iya, itu secara logika. Ya. Maka kalau orang Katolik mengatakan Bunda Maria, menurutku itu benar. Karena pertama Alkitab menuliskan bahwa Elizabeth yang mengatakan itu. Yang kedua, bahwa orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat katanya, dan terlahir dari seorang perawan Maria. Sangat lucu kalau Yesus lahir dari Maria, terus Maria dianggap bukan ibu Tuhan. Namun di sini ibu Tuhan yang dimaksud bukanlah ibu dari Bapa yang di sorga itu. Kita bukan menganut paham iya, oneness, tetapi kita paham Tritunggal ya, karena dikatakan iya, firman betul, menjadi betul. manusia ya. Jadi Iya, maka pernah saya dulu di dalam room saya katakan, kalian jangan mengatakan orang Katolik seperti begini begono. Saya bilang itu di Bible ada bahwa Elizabeth kegirangan, maka dikatakan saking senangnya dia bilangnya ibu Tuhanku datang ke sini katanya. Ya. Dan lucunya kalian mengakui Yesus Tuhan, tapi ibunya kalian akui tidak ibu Tuhan, kan lucu ya. Atau gini aja lah, ibu firman yang jadi manusia, itu kalimat biar lebih gampang diterima orang Protestan ya kan, karena Yesus kan adalah firman Tuhan yang jadi manusia dan dia adalah ibunya daripada Yesus itu. Nah sekarang kalau ditanya apakah Maria mempunyai anak, saya setuju juga dengan Kak Sukatolik bahwa menurut Alkitab, maaf ya saya nggak pandai mengulas dari segi bapak-bapak gereja ya iya, buku-bukunya, karena memang saya tidak di situ posisi saya. iya, Saya iya. hanya suka membacanya secara skriptura saja ya. Bahwa di dalam Kejadian kan Kejadian 3 ayat 15 kan di situ jelas dikatakan Tuhan ya. Kalau ada Mm-mm. kitab sucimu Saya Kejadian ada di Kejadian. 3 ayat 15. Hmm, Aku bacakan saja. ya nanti saya bisa angkat juga. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini ada perlawanan antara keturunannya, maksudnya keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Nah, Iya, jadi dari ayat ini ya, saya mendapat sebuah gambaran. Iblis hanya satu. Iblis nggak banyak loh. Banyak orang keliru dikiranya iblis banyak. Iblis itu juga maha hadir di mana-mana, dia ada di bumi ini. Tapi di sorga dia nggak hadir ya. Cuman itu tempat yang nggak bisa didatangi iblis lagi. Iblis ada iya, di Amerika, di Inggris segala macam. Dia cuma satu. Ya. Nah, kemudian anak perempuan ini ada berapa? Yang terlahir dari perempuan itu kan dibilang di situ kan, anak perempuan. Anak perempuan di dalam kitab suci kita itu hanya satu, yakni Yesus. Yesus tidak terlahir dari hubungan seksual anak laki-laki dan perempuan, tetapi anak perempuan. Yusuf hanya menikahi Maria itu kan karena disuruh oleh malaikat itu, malaikat Tuhan ya. Dan ibaratnya waktu itu Yusuf kan hampir udah mau pergi ibaratnya kan, ada itu iya, ayatnya. Akhirnya menikahi, tapi tidak berhubungan badan kan, itu dibuat sampai dia lahir. Nah saya sangat percaya bahwa iblis satu lawannya satu, nggak keroyokan. Maka anaknya Maria siapapun itu kalau lahir lagi tentu jadi keroyokan. Saya mengambil analisanya iya, seperti itu. iya, iya. Maria hanya memiliki anak satu, yakni Yesus. Karena seorang Yesus atau satu orang anak yang meremukkan kepala iblis, karena iblis satu. Kecuali iblis ada 10, maka saya percaya Maria akan beranak 10. Karena 10 iblis itu akan diremukkan juga kepalanya.
Tetapi karena iblis itu hanya satu, maka keturunan perempuan ini dikatakan di situ akan meremukkan kepalamu, katanya sama iblis. Nah, jadi disitulah saya mengambil, setelah saya baca-baca Alkitab, dulu saya sih sama seperti yang lain mengatakan karena di Alkitab tertulis saudaranya Yesus. Saya pikir bahwa Yesus memiliki adik lagi. Kan demikian. Tetapi setelah saya rimang-rimangi, saya amati Kejadian 3 ayat 15 ini. Kalau Yesus punya adik lagi, kan demikian artinya Maria sudah bundanya Yesus. Semua yang terlahir dari situ kan bundanya Tuhan. Semua yang terlahir dari situ ya sama dengan Yesus. Itu dulu yang saya pikir ya. Maka saya amati lagi kalimat itu. Keturunanmu, katanya. Keturunan akan meremukkan kepala iblis. Iblis hanya satu. Tidak mungkin kepala iblis diremukkan 2 kali. Gak ada itu. Karena Yesus turun dalam kerajaan maut, atau firman itu, atau Bapa di sorga turun dalam kerajaan maut itu hanya 1 kali, nggak bisa 2 kali. Kalau 2 kali artinya iblis kayak cicak dong, tumbuh lagi, dimatikan lagi, remukkan gitu. Nah, hanya 1 kali. Itu mungkin yang bisa saya beri pandangannya.